Selamat pagi, Bu Ayu yang Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, bagaimana kabarnya? Sekali juga baik Pak Eka. Oh iya Pak, begini Pak ya, sesuai dengan kesepakatan dan jadwal yang sudah ditentukan bahwa Bapak akan melakukan kegiatan observasi di Mas ya. Jadi sebelum kegiatan observasi itu dilakukan, saya akan melakukan persiapan pra-observasi ya. Sebelum Bapak ke kelas dan saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Nah, adapun tujuan dari dilakukan supervisi di sini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan Pak. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan? Ya, baiklah, Bu Ayu. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya untuk ke depan. Tujuan saya ingin murid saya secara efektif berdiskusi yang secara aktif ya, berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri. Dan kalau dia sudah percaya diri, pasti dia mampu menanggapi dengan kelompok lain dengan baik. Jadi lebih ke berdiskusi ya Pak ya. Berdiskusi. Jadi itu yang nanti akan tujuan dari pembelajaran Bapak. Nah, jadi bagian mana yang nanti akan saya amati Pak selain berdiskusi? Pada bagian keaktifan siswa saat berdiskusi Bu, di mana siswa mampu berdiskusi mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Jadi ada feedback ya di sana. Karena selama ini siswa saya saat berdiskusi hanya beberapa siswa saja yang benar-benar aktif dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain. Nah, jadi mereka agak kurang aktif. Nah, ini yang mau diamati. Ya. Baik. Nah, nanti Bapak akan menggunakan strategi apa agar murid Bapak itu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain? Planning saya, Bu, atau rencana saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya. Saya beri nama strategi salah bukan masalah. Jadi peserta didik tidak perlu melakukan kesalahan. Karena di sana ada proses pembelajaran di sana, di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mau mengungkapkan, disebabkan karena peserta didik atau murid saya itu takut salah. Itu. Kemudian strategi salah bukan masalah ini saya memiliki ekspektasi ya siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya. Itu Pak ya, jadi bagus sekali Bapak menggunakan rencana bahwa strateginya itu salah bukan masalah. Jadi selama ini anak-anak itu takut dia berkomunikasi atau bertanya dengan gurunya karena takut salah atau takut ditertawakan atau bagaimana. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi kira-kira apa harapan Bapak setelah kegiatan pra-observasi ini? Harapan saya Bu sederhana sebetulnya. Setelah murid-murid mendapatkan instruksi ya dari saya, mereka bisa aktif dalam pembelajaran khususnya ketika melakukan diskusi. Mereka mampu berperan aktif, berani berpendapat dengan baik. Oke, itu saja Pak ya. Ya. Jadi baik Pak, saya kira sudah cukup ya kegiatan pra-observasinya hari ini. Semoga nanti supervisinya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Baik, Ibu, terima kasih banyak waktunya. Ibu meluangkan waktu hadir dan membimbing saya. Ya, jadi makro sukses nih Ibu waktunya. Nanti kita akan berlanjut. Ya, terima kasih sama-sama mereka. Selamat siang mereka. Selamat siang, Wahyu.
Selamat siang, Bu Ayu. Ya, baik, kita hari ini akan memasuki kegiatan pasca observasi nih Pak Nge. Jadi setelah tadi saya mengamati Pak Bapak di kelas terkait supervisinya, kemudian tadi juga sebelum observasi saya sudah melakukan pra observasi. Nah, setelah Bapak melakukan kegiatan observasi, bagaimana perasaan Bapak? Boleh saya tahu Pak? Perasaan saya merasa lega, Oke. bahagia dan puas, Bu. Karena prosesnya berjalan lancar, ya sesuai dengan harapan saya. Jadi sudah berjalan dengan lancar ya Iya. sesuai dengan harapan Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan? Saya rasa sudah sesuai dengan yang saya rencanakan, Bu. Oke, jadi sudah sesuai ya. Jadi Iya, Bu. menurut Bapak, hal apa saja yang membuat Bapak merasa puas ya? Dan tidak puas dari kegiatan yang sudah Bapak laksanakan hari ini? Yang membuat saya merasa puas, sebagian besar murid menemukan progres yang signifikan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu pertama, mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Kedua, menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi kelompok. Lalu, yang membuat saya merasa tak puas, ada beberapa murid belum mampu menunjukkan keaktifannya dalam berdiskusi kelompok. Dia sibuk bermain sendiri, kemudian orang coret-coret sendiri, temannya nggak didengerin ya. Keaktifan di sana, ada yang main HP sendiri, gitu. Padahal sudah ada kesempatan kelas. Mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Oh, begitu Pak. Jadi ada ya, masih ada beberapa siswa yang seperti itu nih Pak. Oke. Baik, jadi dari pengamatan Bapak sendiri ini, bagaimana sih ketercapaian kompetensi siswa Bapak itu sendiri? Ketercapaian siswa sebagian besar sudah dicapai, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan. Itu disebabkan saya belum memahami mereka yang memiliki perbedaan atau keberagaman ya, dari setiap individu siswa. Iya, jadi seperti itu Pak. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi Pak? Selama pengamatan saya dalam proses pembelajaran, ya, siswa membutuhkan peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan. Iya, jadi alat peraga Pak ya. Nah, baik, apa yang akan Bapak lakukan ya untuk menjadikan apa yang membuat kalau itu merupakan suatu kesulitan? Kesulitan itu apa kesulitan yang Iya. Bapak alami? Kesulitan dalam menyusun RPP Oh, yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya yang diinginkan. Jadi kebutuhan siswa ya, kita ada di modul berapa itu. Kemudian kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikan proses pembelajaran. baik, jadi kesulitan Bapak di sini adalah dalam menyusun NDP ini Iya. dalam memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki beragam karakteristik yang berbeda. Baik, jadi ketika Bapak mengalami kesulitan itu, apa sih yang akan Bapak lakukan ya untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Bapak sebutkan tadi? Mungkin saya akan belajar dengan guru senior, guru lain yang lebih mampu atau yang lebih pengalaman ya, mengenal bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa lebih mudah terpenuhi sehingga berdampak pada hasil belajar. Itu. Bagus sekali ya, jadi Bapak akan belajar ya, berkolaborasi dalam hal ini ya. Iya. Nah, kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak dapatkan ya dari kegiatan tadi? Saya mendapatkan banyak hal Ya. ya, dan tadi diantaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya
sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Selain itu, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Oke, baik. Ini hal-hal yang Bapak dapatkan. Nah, kira-kira nanti untuk pertemuan berikutnya, ya, apa yang akan Bapak lakukan pada pertemuan berikutnya? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi, Bu. Belajar lagi tentang bagaimana membuat RDP, khususnya RDP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang disebut dengan RDP berdiferensiasi. Seperti itu. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi di sini semua juga menginginkan, semua guru ya menginginkan bagaimana bisa seorang guru itu bisa memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan siswa yang memiliki berbagai macam karakteristik yang berbeda-beda ya Pak ya. Jadi baik Bapak, saya rasa sudah cukup ya untuk kegiatan pasca observasinya ini. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat siang Pak Eka. Selamat siang. Kita tutup dengan para pesanti. Om Santi.